Baik, sudah terlihat paparan saya, Bapak dan Ibu. Pada Sudah, kesempatan Bu. ya, makasih, Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan, mensosialisasikan, peraturan pemerintah yang baru tentang disiplin PNS ya, Bapak dan Ibu, nomor 94 tahun 2021, yang diundangkan, akhir bulan Agustus tahun 2021 ini, Bapak dan Ibu ya. Yang Ya, mungkin memang seharusnya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait, peraturan, pemerintah ini harusnya sudah disusun paling lambat 2 tahun, tapi membutuhkan waktu sampai dengan 7 tahun ya Bapak dan Ibu kalau dihitung dari setelah terbitnya Undang-Undang ASN sampai dengan 2021 ini memakan waktu sampai 7 tahun. Berikut ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu, kita ambil dari yang tertinggi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN tentu saja. Kemudian turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, Jungto PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Kemudian, nah yang akan kita bahas hari ini adalah terkait peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, apa itu disiplin Bapak dan Ibu? Tadi mungkin udah disampaikan oleh Pak Dedi, kalau baca mungkin bisa ya, cuman waktunya sempat atau melihat buku peraturan bentuknya seperti itu ya Pak, dan itu mungkin untuk membacanya pun dari mulai menimbang, mengingat, menetapkan sampai baru 2 lembar mungkin udah ngantuk ya Bapak dan Ibu, apalagi kita pun melaksanakannya di jam-jam yang, jam-jam yang krusial ngantuk ini Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita selingi hal-hal yang santai aja supaya tidak penyampaian saya sampai ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak mengantuk ya. Baik. Baik, apa itu disiplin PNS ya Bapak dan Ibu? Jadi sebagai PNS seharusnya, sewajarnya, selayaknya kita wajib mengetahui apakah kewajiban kita ya sebagai PNS. Walaupun ya jadi PNS misalnya Bapak dan Ibu ya udah mengikuti aja rule yang ada, tapi kadang-kadang tidak aware terhadap peraturan terutama disiplin. Karena hal-hal yang dilarang biasanya agak lebih sulit untuk diterapkan ya, apalagi tentang kewajiban. Nah, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dilarangnya bukan atas dasar dari pejabat A, pejabat B, tapi diatur oleh undang-undang. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin PNS? Nah, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, kok ada di luar dan di dalam jam kerja ya Bapak dan Ibu, karena status kita sebagai pegawai negeri sipil adalah melekat. Jadi apapun yang kita lakukan di rumah, apapun yang kita lakukan di kantor itu melekat jabatan kita dan harus kita taati apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan sebagai PNS. Bukan hanya di lingkup kantor kita sebagai PNS, tapi juga di lingkup lingkungan kita, di rumah kita, sekitar lingkungan kita di rumah, ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi terkait dengan pelanggaran, ada, yang kita lakukan dalam pelanggaran itu bukan hanya perbuatan ya Bapak dan Ibu, tapi juga berupa ucapan dan tulisan. Ucapan ini seperti apa? Yaitu setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya dapat menjadi hal pelanggaran bagi PNS. Apalagi setelah adanya Undang-Undang ITE ya Bapak dan Ibu. Jadi dokumen elektronik itu dapat dijadikan bukti yang sah. Nah, kemudian tulisan, pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan,
dan lain-lain yang serupa dengan itu. Apalagi terkait perbuatannya ya Bapak dan Ibu. Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak dilakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan bisa merupakan pelanggaran, apa yang tidak dilakukan juga bisa merupakan suatu pelanggaran. Contohnya, apabila Bapak dan Ibu melihat suatu perbuatan pelanggaran, melihat, menyaksikan, tapi membiarkan, artinya pembiaran, itu bisa terhitung sebagai suatu pelanggaran. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh PNS lain ini adalah hal yang merugikan institusi, negara, unit, dan lain sebagainya. Hal itu bisa dijatuhkan sebagai pasal pelanggaran ya Bapak dan Ibu. Artinya tidak berbuat sesuatu itu pembiaran, itu bisa dituntut. Nah, hal pertama yang disampaikan di PP 94 ini adalah kewajiban. Yang pertama kali disampaikan adalah kewajiban pasal 3 ya Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya ada 17 kalau nggak salah 17 di pasal 3 dan pasal 4. Kita simak dulu yang pasal 3 ya Bapak dan Ibu terkait kewajiban PNS. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Ini jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ASN adalah sebagai perekat pemersatu bangsa ya, tidak boleh mempunyai sifat pemecah belah di kantor apalagi di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Artinya setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah baik di unit kerja Bapak dan Ibu, di unit organisasi, apalagi yang dikeluarkan oleh presiden misalnya yang berwenang atau menteri yang berwenang. Kemudian yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap PNS harus wajib mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan bilang ada alasan, oh saya nggak tahu ya undang-undang yang ini misalnya. Atau saya nggak tahu tuh undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 94, tidak ada Bapak dan Ibu. Apabila suatu undang-undang, suatu peraturan sudah diterbitkan, sudah di-launching, artinya setiap PNS wajib untuk menaati peraturan tersebut. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Tugas kedinasan bukan hanya tugas dinas yang di luar kantor ya Bapak dan Ibu, tapi tugas kedinasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapak dan Ibu sebagai PNS yang memangku jabatan. Kemudian yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Artinya seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, jabatan kita sebagai pegawai negeri sipil adalah melekat. Jadi perilaku kita baik di kantor maupun di rumah, di lingkungan adalah sesuatu hal yang melekat kita lakukan hal-hal yang baik ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini di PP sebelumnya mungkin tidak disebutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi terkait rahasia jabatan, mungkin Bapak dan Ibu apalagi sebagai pengawas di Bapeten gitu ya. Jadi ada hal-hal yang rahasia, yang krusial, yang tidak boleh di luar lingkungan itu mengetahui, ya wajib dijaga kerahasiaan jabatan. Kemudian yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau unit saudara, Bapak dan Ibu ini ada unit lainnya di seantero Nusantara ya Bapak dan Ibu, seperti BKN kan ada kantor regional, wajib atau harus bersedia apabila ditempatkan di luar kediamannya misalnya, itu menjadi hal yang wajib dan bisa dikenakan hukuman disiplin apabila tidak taat. Baik Bapak dan Ibu, selain kewajiban di atas, PNS juga wajib. Jadi kewajibannya di pasal 3 ada 8, kemudian di pasal 4
ada 9 kewajiban lainnya. Nah, yang pertama adalah menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Pada saat kapan ini Bapak dan Ibu? Tentu saja pada saat, pelantikan pengangkatan sebagai PNS ya dari, CPNS. Nah, itu harus hadir. Kemudian yang kedua menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan ketika Bapak dan Ibu dilantik dalam jabatan tertentu. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. Nah, ini seperti apa ya Bapak dan Ibu? Jadi apabila ada tugas misalnya Bapak dan Ibu harus hadir dalam suatu rapat, tapi kebetulan ada, keperluan keluarga, misalnya yang tidak terlalu mendesak, ya wajib mendahulukan kepentingan untuk, negara, artinya untuk unit kerja, organisasi, dan instansi. Kemudian yang keempat, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara dan atau merugikan keuangan negara. Nah, itu tadi di pasal yang, sebelumnya tadi, pembiaran dapat dikenakan, sanksi ya Bapak dan Ibu. Jadi apabila melihat hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, wajib melaporkan segera kepada atasannya. Jangan diam aja, "Ah, saya nggak mau ikut campur." Itu tidak diperkenankan ya Bapak dan Ibu, harus melapor ke atasannya. Kemudian yang kelima, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kan kita biasa diminta untuk, oleh KPK biasanya ya untuk, melaporkan harta kekayaan sesuai dengan listing yang disampaikan. Kemudian yang keenam, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nah, Pasal 15 nanti dihitung secara kumulatif dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Nanti ada, peraturan, di pasal 15-nya nanti terkait dengan, menaati ketentuan, jam kerja ya Bapak dan Ibu. Masuk kerja artinya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh instansi. Mungkin pada saat ini keadaannya ada yang WFO dan WFH dan itu patut atau harus ditaati oleh semua pegawai. Kemudian yang ketujuh, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Jangan Bapak dan Ibu supaya segera diganti ini barang-barang misalnya komputer dirusak gitu ya supaya cepat diganti gitu, mohon jangan. Dipelihara barang-barang milik negara yang mendukung untuk, pekerjaan kita sehari-hari di kantor. Kemudian yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Ini tentu ada pasalnya nanti apabila, atasan menghalangi, bawahannya untuk mengembangkan kompetensi. Tapi mungkin nanti dilihat dulu nih, apa menghalangi atau, sekedar memberikan kesempatan kepada yang lain dulu, nanti bisa dilihat. Kemudian yang kesembilan, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penghasilan itu apa aja ya Bapak dan Ibu? Gaji, tunjangan, kemudian, apalagi ya, tunjangan kinerja dan penghasilan lainnya misalnya tugas dinas luar, eee, honor tim kalau ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan cuma gaji aja ya Bapak dan Ibu. Nah, yang tidak dibolehkan adalah pemberian lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kemudian, setelah pasal kewajiban tentu saja ada pasal larangannya ya Bapak dan Ibu. Ini ada di pasal 5. Yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang. Jadi tidak sesuai dengan amanah kewenangan yang sudah diberikan oleh, eee, pimpinan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga menjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Nah, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, artinya menjadi calo ya Bapak dan Ibu terkait dengan, jabatan yang dipegang oleh orang lain bisa juga atau jabatan, yang ada di lingkungan, unit kerja Bapak dan Ibu. Kemudian menjadi pegawai atau bekerja dengan
untuk negara lain. Bisa diartikan double agent nanti ini ya Bapak dan Ibu, apabila menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Dikhawatirkannya ada rahasia-rahasia negara yang dapat bocor ke negara lain. Kemudian bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaiannya. Ini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaiannya. Kemudian yang keenam, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Artinya yang tidak ada PNBP-nya disewakan seperti itu. Dan untuk kepentingan pribadi misalnya, hal itu dilarang ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketujuh, melakukan pungutan di luar ketentuan. Ini jelas dilarang. Kemudian yang kedelapan, melakukan kegiatan yang merugikan negara. Apa misalnya barang-barang milik negara dijual. Salah satu contohnya seperti itu misalnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian apalagi yang merugikan negara? Tidak bekerja, masuk kantor, rajin presensi, tapi tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya misalnya. Hal itu juga merugikan negara ya Bapak dan Ibu, digaji tapi tidak ada kinerjanya. Nah, kemudian yang kesembilan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Yang ke-11, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Pasal-pasal larangan ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 53 ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-12, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Artinya pungutan-pungutan liar, meminta uang, meminta imbalan atas tugas dari jabatannya itu. Kemudian yang ke-13, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Dan nah ini tadi sampai ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah yang ke-14 ini Bapak dan Ibu, untuk di PP 94 ini sangat tegas untuk menjaga netralitas dari PNS ya Bapak dan Ibu. Yang ke-14 adalah memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara, nah ini secara detail disampaikan pada PP 94 ini. Yang pertama, dilarang ikut kampanye. Yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Artinya atribut PNS masih pakai seragam, kemudian jadi peserta kampanye tidak pakai seragam saja tidak boleh ya, apalagi pakai seragam gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Diri sendiri saja tidak boleh, apalagi mengerahkan PNS lain ya untuk berkampanye, ikut kampanye, jadi peserta kampanye dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Ini banyak sekali ya Bapak dan Ibu pelanggaran yang dilakukan, apalagi di instansi daerah ya, karena yang paling rawan ini ketika pemilihan kepala daerah, apalagi sekarang sudah mau dekat pemilihan secara nasional ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Biasanya ini dilakukan oleh petahana ya Bapak dan Ibu. Untuk kepala daerah misalnya masih menjabat, kemudian berniat akan ikut role yang kedua misalnya, kemudian bagaimana nih caranya supaya apabila kalah nanti lawannya ini akan menjadi timnya di daerah tersebut misalnya jadi terganggu gitu. Misalnya mutasi, demosi, pegawai-pegawai yang dilihat kurang pro terhadap petahana.
itu bisa saja terjadi dan banyak kasus yang masuk ke kami. Kemudian yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau yang terakhir adalah memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Ini juga dilarang walaupun tidak ikut kampanye, tidak ikut jadi peserta kampanye, tapi Bapak dan Ibu memberikan dukungan dengan memberikan fotokopi KTP misalnya. Ini bahaya. Jadi di PP 94 ini secara detail diatur terkait larangan kepada PNS untuk tidak netral ya Bapak dan Ibu. Kemudian tingkat dan jenis hukuman disiplin terhadap tadi kewajiban atau larangan yang sudah ditetapkan di pasal 3 dan 4 tadi ya Bapak dan Ibu, 3, 4, dan 5 tadi. Kemudian jadi Bapak dan Ibu jangan terbalik ya, misalnya yang harusnya dilaksanakan terhadap kewajibannya tidak dilaksanakan. Kemudian yang hal-hal yang sudah dilarang malah dikerjakan gitu. Mohon tidak terbalik ya Bapak dan Ibu. Kemudian berikut ini yang bagian atas adalah tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan PP yang sebelumnya, PP 53. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah tingkat dan jenis hukuman disiplin berdasarkan PP 94 yang baru. Kita lihat di sini untuk hukuman disiplin ringan. Masih sama ya Bapak dan Ibu. Untuk tingkatan atau jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini, untuk yang paling rendahnya teguran lisan. Sama ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah teguran tertulis. Kemudian yang paling tingginya adalah pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, untuk hukuman disiplin sedang ini yang berubah drastis ya Bapak dan Ibu. Di PP 53-nya yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian yang keduanya penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Tapi di PP 94 ini diubah menjadi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Yang ketiga yang paling tinggi disiplinnya adalah pemotongan tunkin atau tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Jadi pemotongannya sama sebanyak 25%, tapi masa hukumannya ada yang 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan untuk hukuman yang paling tinggi di level disiplin sedang ya, untuk di level hukuman disiplin tingkat sedang. Kemudian untuk hukuman disiplin tingkat berat ini yang tadinya ada 5 jenis hukuman di PP 53 berubah lebih simpel di PP 94 ini menjadi 3 level saja. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, artinya selama 1 tahun ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kita lanjutkan. Nah, tingkat dan jenis hukuman disiplin ini diberikannya kepada dan pada pasal yang mana saja ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti bisa dicermati lagi secara detailnya. Jadi secara jelas sudah dirinci di PP 94 ini untuk hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan pasal 5. Tadi pasal 5 itu adalah larangan ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah dijelaskan secara detail untuk pelanggaran huruf F, huruf H, huruf I, dan huruf J. Nanti dicermati lagi di slide saya yang sebelumnya tadi. Kemudian begitu juga untuk hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan pasal 5 huruf F, H, I, dan seterusnya. Nanti bisa lihat di slide yang sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Begitupun dengan hukuman disiplin berat. Jadi berbeda-beda ya poin-poinnya di pasal larangan itu, poin mana saja yang masuk ringan, yang masuk sedang, dan masuk level berat untuk penjatuhan disiplinnya. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban yang tidak dilakukan
Diatur secara rinci di pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 untuk penjatuhan, eee, hukuman disiplinnya, bisa masuk ringan, sedang, ataupun berat.